Nah, yang pertama itu melihat dari kondisi anggur ya. Nah, sebaiknya tunggu sampai coklat dulu, baru dilakukan stres air ya. Untuk melakukan stres air sebelum pemupukan generatif atau sesudah generatif. Melakukan pemupukan generatif pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani sukses burung kecil. Halo sahabat pengangguran, apa kabar semua? Semoga di pagi hari ini selalu dilancarkan rezekinya ya sahabat, dan selalu dilancarkan urusannya, amin. Nah sahabat, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara stres air ya sahabat. Banyak sahabat pemula yang masih kebingungan gimana cara stres air sesudah pemupukan atau sebelum pemupukan, atau sesudah pemupukan generatif atau sesudah pemupukan vegetatif ya sahabat. Nah hari ini kita akan jelaskan gimana caranya stres air dan berapa lamakah stres air yang akan kita lakukan, dan seperti apakah kondisi anggur yang sudah boleh dilakukan stres air. Nah untuk sahabat pemula, hari ini kita akan jelaskan gimana caranya untuk stres air ya sahabat. Oke, langsung saja kita jelaskan cara stres air ya sahabat. Nah, yang pertama itu melihat dari kondisi anggur ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan ya. Nah, yang pertama dari batang tersier si anggur ya. Nah, jika tersier si anggur sudah mulai coklat atau sudah coklat ya, yang bagusnya sudah coklat seperti ini. Tapi itu tergantung sahabat untuk pemangkasannya di ruas berapa. Jika pemangkasannya di ruas 6 atau 7, nah di sini sudah bisa dilakukan stres air ya sahabat. Tapi jika sahabat pemula ingin pemangkasan pembuahannya nanti di ruas 10, 11, 12, tapi kondisi batangnya masih hijau ya. Nah sebaiknya tunggu sampai coklat dulu, baru dilakukan stres air ya sahabat. Nah seperti ini yang masih hijau. Nah, tapi di sini saya sudah memulai untuk melakukan stres air dikarenakan saya ingin pemangkasan pembuahannya di ruas kelima ya. Kelima atau keenam. Nah, di sini. Nah, nanti saya akan memangkasnya bagian sini ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama tadi diusahakan untuk tersiernya sudah mencoklat atau sudah menjadi kayu, baru boleh melakukan stres air ya sahabat. Supaya anggurnya tetap tersiernya tetap tahan ya dengan kondisi dengan tanah yang kering ya. Nah, yang kedua, untuk melakukan stres air sebelum pemupukan generatif atau sesudah generatif. Nah, untuk stres airnya setelah melakukan pemupukan generatif ya sahabat.
Itu bukan berarti setelah pemupukan generatif keempat atau ketiga ya, yaitu melakukan pemupukan generatif pertama. Nah, setelah memasuki pupuk generatif vegetatif ya, setelah memasuki vegetatif terakhir, nah 1 minggu ke depan, sahabat boleh memberi pupuk generatif yang pertama dengan air yang lebih sedikit ya, yang biasanya 5 liter boleh dikasih sebanyak 2 liter saja. Nah, setelah pemberian pupuk generatif pertama, sudah boleh dilakukan stres air selama 15 hari atau 10 hari ya sahabat, tergantung kondisi di mana kita menyimpan tanaman anggur kita ya, dan tergantung kondisi cuaca sepanas apa ya, panasnya lama atau sebentar. Jika panasnya dengan seperti yang saat ini, bisa juga 10 sampai 15 hari ya, itu pun tergantung kondisi tanah ya, atau media tanam. Kalau media tanamnya yang poros, biasanya 10 hari itu sudah mulai layu ya, daunnya sudah mulai berubah. Nah, setelah 10 atau 15 hari boleh juga dilakukan pemupukan kedua dengan air yang sama. Nah, setelah 15 hari dilakukan pemupukan lagi dengan dosis yang sama dengan air yang sama ya sahabat, selama 10 sampai 15 hari stres air. Nah, setelah pemupukan kedua, boleh juga dilakukan stres air lagi ya. Pemupukan pertama tadi sudah stres air. Nah, sudah mencapai 15 hari, kita lakukan pemupukan lagi. Nah, setelah kita melakukan pemupukan lagi, pemupukan kedua, kita lakukan stres air lagi ya sahabat. Nah, setelah melakukan stres air dengan waktu yang sama ya, dengan waktu yang sama 10 sampai 15 hari, dan ketika daunnya sudah mulai kering lagi atau sudah mulai layu, kita lakukan pemupukan ketiga. Nah, setelah melakukan pemupukan ketiga, kita lakukan stres air lagi ya selama 10 hari sampai 15 hari tergantung kondisi tanah ya. Kalau tanahnya poros, pasti 10 hari sudah daunnya sudah mulai kering atau menguning. Nah, setelah pemupukan dan stres air ketiga, setelah 15 hari ke depan, kita lakukan penyiraman jenuh hingga basah total ya sahabat. Nah, setelah kita siram, kita lakukan pemupukan terakhir dengan kita siram jenuh dulu ya sahabat. Nah, setelah kita siram jenuh, lalu kita lakukan pemupukan generatif terakhir ya sahabat. Nah, setelah kita lakukan pemupukan terakhir, kita biarkan dulu selama 1 minggu. Nah, setelah itu barulah kita pangkas bagian yang ingin kita pangkas ya sahabat. Kita pangkas di bagian matabat yang potensial ya, di mana matabat itu yang lumayan besar seperti ini. Nah, untuk pemupukan generatifnya bisa menggunakan MKP, KNU3, dan Karate Boron ya sahabat pemula. Untuk jenis pupuknya bebas, mau merek apa juga boleh. Nah, sahabat pemula, untuk melakukan stres air seperti yang saya bilang tadi ya sahabat, diusahakan
Untuk tersiernya sudah mencoklat atau sudah menjadi kayu ya sahabat, seperti ini. Jika tanaman sahabat dilakukan stres air, ada sedikit layu ya, boleh juga disiram sedikit saja. Tapi jika tanaman sahabat tidak layu, tapi daunnya sudah mulai mengkering atau menguning, biarkan saja, jangan disiram. Oke sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata-kata ya sahabat. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sahabat pemula. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta lonceng notifikasinya sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam petani Indonesia.